Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ini mempresentasikan tentang wawasan Nusantara sebagai perspektif bangsa Indonesia dalam pergaulan global. Perkenalkan, nama saya Ditya Pratama. Saya Billy Fernando. Saya Aditya Dinata. Saya Atung Christian. Saya Harsel Yeskiel. Saya Nuryanti. Saya Dewi. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang ruangan lingkup bahasan. Materi pada bab ini mencakup tentang pengenalan lingkungan strategis Indonesia dalam perspektif kewilayahan sebagai negara maritim yang berkaitan dengan hakikat dan urgensi wawasan Nusantara sebagai bentuk geostrategi Indonesia. Tantangan dan peluang yang lahir dari posisi Indonesia secara geografis pada pergaulan kehidupan politik global. B. Tujuan setelah mempelajari materi ini, para mahasiswa diharapkan dapat menerapkan kondisi wilayah Indonesia sebagai negara maritim, mendeskripsikan urgensi dan hakikat wawasan Nusantara sebagai geostrategi Indonesia, memproyeksikan tentang dan peluang Indonesia sebagai negara maritim dalam perspektif politik global, menelah nilai sosial spiritual yang terkandung dalam materi wawasan Nusantara, merancang aksi warga negara, memulai konsep belajar melayani pada materi wawasan Nusantara. C. Menelaah aspek kewilayahan Indonesia sebagai negara maritim. Penelahan terhadap kondisi kewilayahan Indonesia sebagai negara maritim, maka terlebih dahulu kita harus memahami tentang geopolitik Indonesia dengan tataran teoritis dan praktis. Dengan demikian, geopolitik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografis dengan basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup. Wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan dapat dilihat secara historiografis yaitu 1. Ordonasi tahun 1939 dilihat dari sejarah dalam UUD 45 tidak menentukan batas-batas wilayah Republik Indonesia, melainkan hanya tercantum segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian, catatan ordonasi 1939 Territoriale Zie dan Maritim Karingen Ordonansi 1939, yaitu lebar lautan wilayah Republik Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. 2. Deklarasi Juanda 1957. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman mengenai wilayah perairan Republik Indonesia yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda, menyatakan segala perairan di sekitar antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tindakan memandang luas atau lebarnya adanya adalah bagian-bagian yang wajar dan wilayah daratan negara Republik Indonesia dan merupakan bagian dan perairan nasional yang berada di bawah lautan mutlak udara Republik Indonesia. Batas laut teritorial ya lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. A. Landasan kontinen Indonesia 1969. Pemerintah Indonesia tanggal 17 Februari 1969 mengumumkan tentang landasan kontinen Indonesia sampai kedalaman lautan 200 mil. Konsep ini lebih banyak sebanyak konsep politik dan ketatanegaraan yang didasarkan atas konsep wilayah nasional tahun 1957. D. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 1980 ZZEI. Pemerintah Indonesia mengumumkan tentang ZZI tanggal 21 Maret 1950 yang menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia selebar 200 mil diukur dari garis pangkal wilayah laut negara Indonesia. C. Konvensi Hukum Laut 1982. Konvensi Hukum Laut ke-3 di New York memberikan perluasan yurisdiksi negara-negara pantai di laut bebas. Dengan demikian ZZEI dapat diakui oleh asas hukum internasional. D. Esensi dan urgensi wawasan Nusantara sebagai geostrategi Indonesia. Pemerintahan dan rakyat memerlukan konsep berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Dengannya menambah akhiran pada ini secara harfiah berarti cara tinjau atau cara pandangan. Kehidupan suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis.
3. Lingkungan sekitarnya. Wawasan nasional Indonesia dilandasi oleh falsafah Pancasila dan oleh adanya konsep geopolitik. Pembahasan latar belakang filosofi sebagai dasar pemikiran, pembinaan, dan pengembangan wawasan nasional Indonesia haruslah ditinjau dari latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila, aspek kewilayahan Nusantara, aspek sosial budaya bangsa Indonesia, dan aspek kesejahteraan bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan penjabaran dari nilai cinta tanah air. 6. Konsep batu bangun. Konsep persatuan dan kesatuan. 2. Konsep Bhinneka Tunggal Ika. 3. Konsep kebangsaan. 4. Konsep negara kebangsaan. 5. Konsep negara kepulauan. 6. Konsep geopolitik. 3. Unsur dasar wawasan Nusantara. 1. Wadah. 2. Isi. 3. Lingkungan sekitarnya. 1. Wawasan nasional Indonesia dilandasi oleh falsafah Pancasila dan oleh adanya konsep geopolitik. 2. Pembahasan latar belakang filosofi berdasarkan dasar pemikiran, pembinaan, dan pengembangan wawasan nasional Indonesia haruslah ditinjau dari latar belakang kepemikiran berdasarkan falsafah Pancasila, aspek kewilayahan Nusantara, aspek sosial budaya bangsa Indonesia, dan aspek kesejahteraan bangsa Indonesia. 3. Wawasan Nusantara merupakan penjabaran dari nilai cinta tanah air. Tantangan dan peluang Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, tantangan itu antara lain adalah rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara. Dan penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. Yang pertama, implementasi dalam kehidupan politik adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintah yang kuat, aspiratif, dipercaya. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah dan lahirlah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Yang keempat, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada sikap WNI. Salah satu bukti warisan budaya sebagai bangsa pelaut yang hingga kini masih ada adalah kapal pinisi, pantai, pelabuhan, dan sungai menjadi jantung yang bagi kekuatan bangsa ini sejak dahulu. Di 3 wilayah ini pelabuhan-pelabuhan besar dibangun yang diramaikan dengan aktivitas pedagang dari pulau di Nusantara dan dari belahan dunia. Hal itu yang membuat perekonomian dan peradaban maju dan berkembang. Kemampuan mengelola maritim itu disadari oleh Belanda. Oleh karena itu, Belanda mendesak pribumi menjadi laut, mewujud daratan hingga pegunungan. Sejak itu, pertanian dalam negeri berkembang. Eksploitasi dan kegiatan ilegal terhadap sumber daya laut tanpa memperhatikan keberlanjutan memperburuk tingkat kesejahteraan dan kehidupan nelayan, khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional. Pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing, misalnya, di samping mengurangi pendapat nelayan, juga merugikan negara. 4 masalah utama dalam konteks posisi Indonesia sebagai kepulauan negara yaitu lemahnya pemahaman dan kesadaran tentang arti dan makna Indonesia sebagai negara kepulauan dari segi geografi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bangsa Indonesia sampai saat ini belum memiliki kebijakan nasional tentang pembangunan negara kepulauan yang terpadu. Kebijakan yang ada selama ini hanya bersifat sektoral, padahal pembangunan di negara kepulauan memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi. Sampai saat ini negara belum menetapkan batas wilayah perairan padahal wilayah perairan dalam mutlak menjadi kedaulatan bangsa Indonesia. Artinya tidak boleh ada satupun kapal asing boleh masuk ke perairan Indonesia tanpa izin. Dan lemahnya pertahanan dan ketahanan negara di sisi mata laut yang mencakup
belum optimalnya peran pertahanan dan ketahanan laut dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, ancaman kekuatan asing yang ingin memanfaatkan perizinan ZIL, belum lengkapnya perangkat hukum dan implementasikan pertahanan dan ketahanan laut, masih terbatasnya fasilitas untuk pengamanan laut, makin meningkatnya kegiatan terorisme, perampokan, dan dari pencurian ikan di wilayah perairan laut Indonesia, dan masih lemahnya penegakan hukum kepada pelanggaran hukum. F. Nilai sosial spiritual pada materi wawasan Nusantara. Nilai sosial spiritual yang dapat memperkuat materi wawasan Nusantara mengajarkan bahwa kita merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah yang lainnya yang disebut dengan konsep kesatuan. Dalam pandangan masyarakat Dayak merupakan komunitas untuk saling melengkapi, itu berarti konsep kesatuan. Dalam pandangan agama Kristen, suatu masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan, harus sama-sama dengan masyarakat lain, karena merupakan sama-sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran Nao Samo merupakan ajaran yang mengajarkan bahwa 4 penjuru tersebut menjadi tanggung jawab untuk memeliharanya. Dalam upaya mempertahankan kekuatan secara geopolitik, setiap dewa memiliki tanggung jawab untuk memelihara 4 penjuru tersebut. Di sebelah timur ada Iswara yang bertugas dalam persenjataan. Di sebelah selatan ada Brahmana. Di sebelah barat dan sebelah utara ada Wisnu. Suatu bangsa dalam menyusun ketahanan sosial berdasarkan letak geografis yang negara miliki. Misalnya menampilkan contoh-contoh kasus yang berhubungan dengan geopolitik dan wawasan. Nusantara dengan menjadikan contoh bahwa 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, tetapi kekuatan yang dibangun lebih banyak dipusatkan di darat. Berpikir lokal kedaerahan tetapi berpikir nasional atau berwawasan Nusantara sehingga tidak terjadi perkotaan berdasarkan tempat asal, suku, agama, dan budaya, tetapi berwawasan Nusantara. Kesimpulan, wawasan Nusantara merupakan konsep geopolitik yang penting bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Konsep ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, membangun diplomasi yang berbasis pada kepentingan nasional, memperkuat identitas nasional, dan menjalankan peran sebagai negara berkembang. Dengan menerapkan wawasan Nusantara, Indonesia dapat bergaul global dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.